Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 4. Mara hanya memberikan waktu 30 menit untuk dirinya memejamkan mata. Memang sangat tidak cukup tapi setidaknya ia masih bisa tertidur walau sebentar. Baru saja memejamkan mata, Mara dikagetkan dengan suara deringan kencang yang berasal dari ponselnya. Tapi itu bukan suara alarm yang tadi sudah ia buat. Karena sudah benar-benar mengantuk, Mara memilih untuk mengabaikannya saja. Tapi ponselnya itu terus saja berbunyi yang malah membuat tidurnya terganggu. Dengan mata yang masih terpejam, tangan Mara meraba sekitar untuk mengambil ponselnya. Dan setelah ia dapatkan baru Mara ketahui jika yang sepagi ini menelponnya adalah Pamela. Halo. Cepet siap-siap. Temenin Pak Vano ke Surabaya. Loh, kok gue? Tanya Mara sambil terus menguap. Iya, Pak Bos yang suruh. Supaya lo belajar. Sesaat setelah sambungan telepon terputus, Mara dibuat menyesal. Karena sudah mengangkat panggilan itu. Harusnya tadi ia abaikan saja atau jika perlu langsung mematikan ponselnya. Kini Mara hanya bisa menjerit frustrasi. Seperti yang sudah ia pikirkan sebelumnya, Vano pasti tak akan terus-menerus diam. Mara tahu pria itu cukup licik. Entah apa yang sedang Vano rencanakan. Tapi Mara yakin apapun itu pasti ia yang akan dirugikan. Mara belum mempersiapkan apapun untuk kepergiannya yang sangat mendadak. Ditambah semalaman tidak tertidur membuatnya sedikit linglung. Apa yang harus ia lakukan lebih dulu? Perjalanan dinas Vano ke Surabaya menggunakan pesawat pagi. Karena Mara sendiri yang menyiapkan segala akomodasi termasuk penginapan di sana. Karena sudah diburu oleh waktu, belum lagi di perjalanan nanti pasti macet. Mara dengan cepat mandi dan berdandan seadanya. Kemudian setelahnya bergegas memasukkan satu setel pakaian kerja, satu setel pakaian santai yang bisa ia gunakan untuk tidur, dan satu lagi sebuah dress. Karena Mara tahu jadwal Vano, malamnya ia harus menemani Vano pergi ke pesta pernikahan putri dari salah satu kliennya. Setelah semuanya siap, Mara memilih pergi dengan menaiki ojek online. Sesuai dengan dugaan Mara, jalanan pagi ini cukup padat. Beberapa ruas jalanan tergenang air, karena semalam memang sempat turun hujan. Saat sedang berhenti di lampu merah, sebuah motor yang berjalan dari arah yang berlawanan melintas cepat melewati genangan air, hingga seketika membuat genangan air terciprat ke beberapa kendaraan yang berhenti di sana, termasuk Mara. Jeritan kesal Mara dan beberapa orang lainnya seketika terdengar, ketika tubuh mereka terkena cipratan air. Mara rasanya ingin berteriak marah, karena kini celana dan juga kemeja yang ia pakai tampak kotor oleh air kotor. Yang bisa Mara lakukan hanya menyeka lengan kemeja bagian kanannya, tapi noda kotornya tentu tak bisa hilang begitu saja. Untungnya ia membawa satu setel pakaian kerja lain. Nanti di bandara sempatkan untuk menggantinya. Sampai di bandara, Mara langsung pergi menemui Vano yang sudah ada di ruang tunggu. Terlihat pria itu sibuk dengan ponselnya sambil menikmati kopi. Pagi Pak Vano, sapa Mara, tak lupa memaksakan sebuah senyuman. Mara melihat Vano tampak memperhatikan tubuhnya dari atas sampai bawah. Mengerti apa yang pria itu pikirkan? Dengan cepat Mara menjelaskan apa yang membuat penampilannya pagi ini tampak kacau. Tadi kecipratan air hujan, tapi saya bawa gantinya kok, Pak. Jelas Mara yang hanya Vano balas dengan anggukan pelan. Karena sudah check-in dibantu oleh Pamela, Mara memilih mengambil duduk di sebelah Vano. Ternyata juga pesawat mengalami delay untuk penerbangan tujuan mereka pagi ini. Sama seperti Vano, Mara juga memilih menyibukkan diri dengan ponselnya. Sesekali Mara menguap karena rasa kantuk yang terus mengganggunya. Siapa nama pacar kamu? Tanya Vano tiba-tiba. Mara yang mendadak mendapat pertanyaan seperti itu dibuat gelagapan. Anto, balas Mara cepat, saat nama itu yang terlintas dalam kepalanya. Antonio? Tanya Vano, kali ini sampai menolehkan kepalanya ke samping. Menatap Mara dengan alis terangkat sebelah. Karena sedikit gugup, Mara memilih langsung menganggukkan kepalanya. Mara sendiri sebenarnya tak mengenal siapa pria yang bernama Anto. Entah Antonio mana yang Vano maksud.
Mara yakan saja yang terpenting pria itu percaya jika ia sudah memiliki kekasih. Selera kamu ternyata laki-laki begitu, ucap Vano dengan nada meremehkan. Meskipun Anto hanya laki-laki karangannya dan Mara tak mengenal Anto mana yang Vano maksud. Entah mengapa, Mara tak terima dengan nada meremehkan yang pria itu keluarkan. Baru saja Mara akan membalasnya. Sudah ada pengumuman jika pesawat mereka sudah siap berangkat. Di dalam pesawat, Mara duduk bersisian dengan Vano yang tak lagi bersuara. Tak apa, lebih baik seperti itu daripada Vano berulah. Mara memilih memanfaatkan waktunya itu untuk tidur, karena matanya sudah benar-benar sangat berat. Saat di perjalanan tadi dengan ojek saja, Mara hampir jatuh terjengkang ke belakang karena rasa kantuk yang mengganggunya. Mara merasa ia baru saja memejamkan mata, tapi tak lama sudah dibangunkan oleh pramugari karena pesawat akan landing. Ketika Mara menoleh ke samping, tatapan matanya langsung bertabrakan dengan mata Vano, yang terang-terangan tengah menatapnya dengan tatapan yang tak bisa Mara artikan. Seketika Mara mengusap wajahnya sendiri sambil membuang pandangannya ke arah lain. Sampai di bandara kota tujuan, Mara masih harus mengantri untuk mengambil koper Vano. Setelahnya, Mara berjalan mengikuti Vano sambil menyeret koper besar milik pria itu menuju mobil jemputan mereka. Padahal mereka hanya pergi 1 malam tapi bawaan pria itu seperti akan pergi mudik saja. Kita sarapan dulu, ucap Vano saat mereka kini sudah ada di dalam mobil jemputan. Setelahnya pria itu kembali fokus dengan ponselnya. Iya, Pak, balas Mara, tak lupa dengan anggukan kepala. Ia sedang mempelajari kembali bahan meeting hari ini. Wajah Mara seketika berbinar kesenangan ketika Vano mengajaknya sarapan di sebuah restoran mewah yang ada di hotel tempat mereka akan menginap malam ini. Mara benar-benar sangat kelaparan, karena tadi sebelum berangkat ke bandara, ia hanya menyempatkan diri memakan selembar roti yang ia beli semalam. Ambil secukupnya aja, nanti kekenyangan, pesan Vano, melihat banyaknya makanan yang Mara ambil. Tapi Mara tak mendengarkan itu. Sayang sekali jika semua makanan enak yang ada ia lewatkan begitu saja. Mara menyantapnya dengan lahap, memasukkan semua makanan yang sudah ia ambil ke dalam perutnya. Meski memang benar apa kata Vano, di akhir Mara merasa perutnya sangat penuh dan juga begah. Mara bahkan merasa sedikit mual karena kekenyangan. Saya izin ganti baju dulu ya, Pak. Izin Mara karena tak mungkin mereka pergi dengan penampilannya seperti ini. Mara juga ingin memperbaiki sedikit penampilannya. Setelah mendapat anggukan kepala dari Vano, Mara langsung melesat pergi menuju salah satu kamar yang ada di hotel tempatnya tidur untuk malam ini. Namun saat membuka tas miliknya, Mara dibuat kaget karena ternyata ia salah mengambil kemeja. Kemeja yang tadi Mara ambil asal-asalan di dalam lemari. Baju itu tak pernah Mara pakai karena memang terlalu kecil yang saat itu Mara beli secara online. Namun tak ada pilihan lain, karena tak mungkin ia pergi dengan setelan kotor seperti ini. Dengan sangat terpaksa, Mara memakai kemeja berwarna krim itu. Kemeja yang membungkus tubuhnya sangat ketat. Bahkan dadanya juga kini terlihat sangat membusung. Mara sengaja menggerai rambut panjangnya untuk menutupi kedua dadanya yang menonjol. Enggak ada baju lain? Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Vano. Sesaat setelah melihat penampilan Mara pagi ini yang jujur saja terlihat sangat menggoda di matanya. Mara dan pakaian kantor adalah kelemahan untuknya. Dengan pakaian kantor yang biasa Mara pakai sehari-hari saja sudah sering membuatnya hilang akal. Apalagi yang seperti sekarang ini. Tubuh yang membentuk indah terutama kedua dada besar Mara yang membusung, membuat kepala Vano berdenyut sakit. Vano memberikan tatapan tajamnya. Ia merasa Mara sedang sengaja menggodanya. Ada, baju tidur, balas Mara. Bisa Mara dengan dengusan kasar keluar dari mulut pria itu. Ayo berangkat. Kebanyakan orang yang ada di ruang meeting adalah laki-laki. Mara menyadari, sepanjang meeting berlangsung banyak pasang mata yang terus memperhatikan tubuhnya, terutama dadanya. Meski sudah coba ia tutupi dengan rambut, tapi masih terlihat menonjol jelas. Jujur saja Mara tidak nyaman dengan tatapan lapar pria-pria itu. Setelah seharian meeting juga visit ke beberapa pabrik produksi,
Akhirnya Mara bisa kembali ke hotel juga. Kamar Mara tentu saja berbeda. Beda lantai dan juga tipe. Tapi sebelum pergi ke kamarnya sendiri, Mara harus membawakan barang-barang pria itu ke kamar serta membahas kembali hasil meeting tadi. Baru saja masuk ke dalam kamar, Mara dikagetkan dengan kedua tangan Vano yang tiba-tiba saja membelit tubuhnya. "Kamu sengaja?" tanya Vano berbisik pelan tepat di telinga Mara. "Hah? Sengaja apa?" Mara balik bertanya sambil berusaha melepaskan belitan tangan Vano pada tubuhnya. "Dada kamu. Mentang-mentang dadanya besar, kamu pasti sengaja pakai ini buat godain Om ya, sayang?" "Dih, matanya aja pada nggak bisa dijaga." Balas Mara tak mau disalahkan. Mara masih berusaha keras melepaskan dekapan tangan Vano pada tubuhnya. Apalagi mulut pria itu juga tak bisa diam karena kini sudah menjelajah di sepanjang lehernya. "Om mau tagih janji kamu, sayang?" Meski sudah mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi seharian ini Vano sulit sekali mengalihkan pandangannya dari Mara, yang tampak terlihat sangat menggiurkan untuknya. Seharian ini ia dibuat tersiksa tapi harus tetap bersikap profesional. Padahal otaknya tak bisa berhenti memikirkan adegan-adegan menyenangkan yang bisa ia lakukan dengan wanita itu. Vano juga tentu saja menyadari jika beberapa rekan kerjanya terang-terangan menatap Mara penuh minat. Bahkan meski tak diucapkan secara gamblang, ada yang menginginkan Mara sebagai tanda kesepakatan kerja sama mereka. Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis, sebenarnya hal itu tak terlalu aneh. Bahkan Vano sendiri pernah mendapatkan kehangatan dari seorang wanita sebagai tanda kerjasama. Tapi tentu saja tak akan terjadi kepada Mara. Maranya terlalu spesial. Vano yang memiliki kuasa penuh dalam hubungan kerjasama mereka tentu saja menolaknya. Bahkan Vano memberikan sedikit ancaman tersirat pada pria yang sudah lancang menginginkan Maranya. Vano tak bisa lagi berpura-pura cuek. Padahal setiap hari kepalanya terus dipenuhi bayang-bayang wanita itu. Maka kini di dalam kamar hotelnya, Vano tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Vano memeluk erat tubuh ramping Mara dari belakang, sambil hidungnya mengendus leher harum wanita itu. "Om mau tagih janji kamu, sayang?" Mara kesulitan menelan salivanya sendiri, ketika menyadari jika Vano sudah kembali pada mode menyeramkan. "Janji? Janji apa?" tanya Mara, tergagap sambil masih terus mencoba melepaskan belitan tangan Vano. Karena tangan pria itu sudah semakin gencar dengan merambat naik menyentuh kedua dadanya. "Enggak usah pura-pura lupa," balas Vano mengecup leher keras, hingga seketika menimbulkan bekas kemerahan pada kulit leher wanita itu. "Pak, lepas." Nafas Mara sudah memberat, karena tangan lihai Vano sudah berani memberikan remasan pada kedua dadanya. "Pak, Bapak harus siap-siap. Masih ada undangan dari Pak Leo," ucap Mara mengingatkan. "Dan biarin Edward liatin ini terus?" "Enggak, sayang," ujar Vano. Karena di pesta yang harus mereka hadiri pastinya akan ada pria itu. Edward? Rekanannya yang menginginkan Mara. Seharian tadi, Vano harus menahan rasa marah karena sebelum meminta Mara, pria itu juga dengan terang-terangan menatap Mara penuh minat. "Dada kamu enak. Mereka semua pasti bayangin bisa pegang dada kamu begini," ucap Vano, berbisik mesra di telinga Mara sembari mengencangkan remasan tangannya pada dada besar Mara. Vano berkata, "Mereka," karena bukan hanya Edward, pria lainnya juga tampak menunjukkan minatnya kepada Mara. "Ah, erang Mara?" Masih berusaha menjauhkan telapak tangan Vano pada dadanya tapi sulit sekali. Bibir pria itu semakin buas saja bergerak yang mana di sanalah titik sensitif untuk Mara. "Iya, sayang," balas Vano. "Please, jangan gini," pinta Mara memelas. "Om cuma mau tagih janji kamu sendiri yang iyain," ucap Vano mengingatkan. "Jangan sekarang. Kapan lagi? Om udah nggak kuat, sayang. Bapak harus datang ke undangan Pak Leo. Setelah itu Bapak bebas mau ngapain aja," ujar Mara, namun sedetik kemudian Mara menyesali ucapannya. Vano memang langsung melepaskannya. Tapi melihat seringai mesum yang pria itu berikan, Mara tahu betul jika ia sedang ada dalam masalah besar. "Bebas mau ngapain aja?"
Tanya Vano dengan seringai mezumnya. Maksudnya? Bersambung.